Semua orang berhadapan dengan cabaran, ini bermakna orang Kristen juga tidak terkecuali. Alkitab seakan-akan mengajar bahwa Allah mahukan kita menerima kebenaran ini dengan jelas, sama ada ia disebabkan oleh dosa kita sendiri ataupun orang lain. Kita akui semua orang memiliki masalah masing-masing. Pengetahuan ini meningkat sejajar dengan usia kita. Hari ini kita akan melihat 3 masalah lazim yang dihadapi oleh orang Kristen yang datang untuk mendapatkan konseling. Masalah pertama adalah kepayahan di dalam mengampuni dan ketidakpastian akan keselamatan. Dalam Roma 8 ayat 15-16, Paulus mengajar bagaimana Roh Kudus bersaksi kepada roh kita bahwa Allah ialah Bapa kita. Menurut hukum orang Yahudi, sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan untuk membuktikan kesahihan sesuatu perbuatan. Namun begitu, ramai orang Kristen yang telah bertobat dan mengaku dosa di hadapan saksi-saksi masih merasa diri mereka belum diampuni. Ada di antara mereka yang tidak henti-henti dihantui dengan perasaan bersalah. Roh seseorang itu mungkin mengalami luka yang sangat dalam sehingga dia tidak dapat memahami atau mengenal belas kasihan Bapa, walaupun belas kasihan itu telah diberikan oleh Allah kepadanya. Perasaan yang kita alami di zaman kanak-kanak biasanya akan berterusan mempengaruhi cara kita memahami hubungan-hubungan sehinggalah kita menjadi dewasa. Jika kita cenderung untuk selalu murung, merasa tidak disayangi dan tidak dihargai, serta dipinggirkan karena dosa-dosa dan luka-luka silam, berkemungkinan besar agak sukar bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa Allah telah menyucikan kita di saat kita bertobat dan meminta pengampunan darinya. Beberapa panduan untuk menerima rahmat penyembuhan darinya. Pertama, berdoa bersama sahabat yang dipercayai atau konselor untuk penyembuhan daripada luka-luka masa lalu. Kedua, senaraikan kejadian-kejadian yang membebankan Anda supaya perasaan bersalah yang benar dapat dibezakan daripada perasaan bersalah yang palsu. Ketiga, ampuni mereka yang telah bersalah terhadap Anda dan terima pengampunan daripada Tuhan atas perasaan marah Anda atau dosa-dosa lain terhadap orang itu. Masalah yang kedua ialah kesukaran untuk berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ini ialah satu masalah yang lazim bagi orang Kristen, tetapi jarang dibincangkan secara terbuka. Selalunya, ia hanya akan dibangkitkan sebagai suatu kritikan. Sekiranya kita melihat Tuhan sebagai seorang yang tidak boleh didekati, kita tidak akan menyerahkan diri kita kepadanya. Oleh itu, kita tidak seharusnya menolak maupun melabel orang yang datang meminta konseling sebagai orang Kristen yang suam-suam kuku. Kita seharusnya memahami ketakutan tersembunyi yang ada di dalam hati mereka. Keadaan ini dikenali sebagai takut kepada komitmen, yang sering dianggap sebagai kecelaruan, personality, dan gangguan saraf. Takut kepada komitmen adalah disebabkan oleh kebimbangan seseorang berhadapan dengan risiko komitmen. Mewujudkan satu hubungan kepercayaan yang jelas. Seorang insan lain diperlukan untuk memulihkan kembali kepercayaan tersebut. Kesabaran dan ketabahan yang kuat diperlukan karena orang yang dikonseling akan cenderung untuk menguji keikhlasan orang yang membantunya. Ubah konsep yang salah tentang Tuhan melalui pembaharuan akal dan pikiran, melihat Allah dengan pandangan yang alkitabiah, contohi Yesus dengan merenungkan firman Tuhan yang mengungkapkan komitmen pribadi Yesus terhadap kita sebagai saudara, saudari, serta sahabatnya. Seterusnya, melalui perbualan dengan Yesus, saudara, dan sahabat kita. Masalah yang ketiga ialah persoalan serta keraguan intelek. Banyak orang Kristen yang pada awalnya sangat bersemangat dan berkomitmen dalam pelayanan. Namun, sedihnya selepas beberapa tahun, mereka mulai berasa serta berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Mereka kemudiannya memberikan alasan demi alasan untuk tidak mahu percaya dan taat kepadanya lagi. Terdapat 3 penyebab. Pertama, persoalan dan keraguan intelek yang lahir dari emosi. Kedua, persoalan dan keraguan yang disebabkan kurangnya pengertian firman Allah. Ketiga, persoalan dan keraguan intelektual yang berpunca daripada hasrat serta pilihan moral kita. Yang pertama, untuk keperluan-keperluan yang berpunca dari emosi. Orang yang terluka dari segi emosi memerlukan penyembuhan untuk melihat Allah dengan konsep yang betul. Ini akan menuntunnya untuk hidup dalam iman sukacita Tuhan. Yang kedua, keperluan yang berpunca dari rasional. Ambil masa untuk menerangkan siapa Tuhan, yaitu menolong seseorang untuk menambah pengetahuan dan pemahaman teologi tentang Allah. Memandangkan masalah ini berpunca daripada salah faham tentang firman Allah, terapi yang disyorkan ialah pemahaman yang benar akan firman Allah.